Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah, saya Doni Kartikasari, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya terkait pengaruh psychological capital dan leader member exchange terhadap intention to stay dengan job satisfaction sebagai variable intervening. Studi pada perawat tidak tetap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citroardoyo Purworejo. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Nur Hasanah, SEMC, yang telah membimbing saya dalam penyusunan proposal penelitian saya ini. Baiklah, langsung saja saya akan memulai penjelasan mengenai proposal penelitian saya ini. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam sebuah organisasi. Kedudukannya dianggap paling strategis dibanding dengan sumber daya lain di dalam organisasi. Perawat merupakan salah satu profesi sumber daya manusia yang ada di lembaga kesehatan. Keberadaannya dianggap sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan persentase jumlah profesi perawat adalah yang terbesar di antara profesi kesehatan lain. Menurut Badan Survei Ipsos MRBI, profesi perawat mendapat kepercayaan paling tinggi di mata masyarakat pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa peran perawat sangat penting, karena perawatlah yang paling banyak kontak dengan pasien dan perawatlah yang langsung tahu apabila ada pasien yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, mempertahankan perawat untuk tetap bekerja di sebuah lembaga kesehatan adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Karena jika intention to stay atau niat dari perawat untuk tetap bekerja di sebuah lembaga kesehatan itu rendah, maka akan berdampak buruk bagi organisasi, seperti tingginya turnover, dan hal itu bisa menciptakan tingginya biaya pengelolaan SDM juga. Selanjutnya, saya akan memaparkan alasan mengapa saya memilih Purworejo sebagai daerah penelitian saya dan mengapa saya memilih RSUD Dr. Citroardoyo sebagai tempat penelitian saya. Alasan saya memilih Purworejo adalah karena Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan predikat sangat baik dalam hal pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Purworejo adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citroardoyo Purworejo. Rumah sakit ini merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citroardoyo Purworejo adalah rumah sakit tipe B pendidikan. Letaknya di Jalan Sudirman, nomor 60, Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Rumah sakit ini sempat beberapa kali berganti nama, mulai dari nama dengan bahasa asing, nama RSUD Purworejo, RSUD Sarasusada, hingga sekarang yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citroardoyo Purworejo. Pergantian nama ini juga diikuti dengan perkembangan rumah sakit yang sangat pesat. Sekarang, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citroardoyo Purworejo telah terakreditasi paripurna. Rumah sakit ini memiliki tujuan untuk mengupayakan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien dengan berorientasi pada keselamatan pasien. Pencapaian tujuan ini tentunya tidak terlepas dari peran para pegawai yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Citroardoyo.
Adapun jumlah pegawai keseluruhan yaitu sebanyak 788 orang dengan persentase paling banyak dimiliki oleh profesi perawat yaitu sebanyak 295 orang atau sebesar 37,4% berprofesi sebagai perawat dengan komposisi perawat yang berstatus PNS sebanyak 122 orang dan perawat yang berstatus non-PNS sebanyak 173 orang. Perawat non-PNS memiliki jumlah yang lebih banyak dari perawat PNS. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pihak manajemen Dr. Citruardoyo. Maksud saya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citruardoyo. Hal ini dikarenakan perawat yang berstatus non-PNS atau belum PNS kerap kali menyumbang turnover di sebuah lembaga kesehatan. Hal ini dikarenakan perawat dengan status non-PNS seringkali memiliki niat atau kemauan untuk pindah bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian khusus dari manajemen RSUD Dr. Citruardoyo untuk mempertahankan intent to stay dari para perawat non-PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat intention to stay dari para perawat non-PNS di Rumah Sakit Umum Dr. Citruardoyo Purworejo. Selanjutnya, saya akan memaparkan fenomena terkait penelitian saya yang saya temui di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citruardoyo. Fenomena-fenomena ini saya dapatkan berdasarkan wawancara dengan staf bidang penunjang pelayanan medik dan diklat RSUD Dr. Citruardoyo. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari staf bidang penunjang pelayanan medik dan diklat, niat perawat non-PNS untuk tetap bekerja di rumah sakit ini itu tinggi. Meskipun sepanjang tahun 2019 terdapat 18 perawat keluar dengan alasan-alasan tertentu. Namun, turnover masih dianggap dalam kondisi yang wajar dan tidak mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan. Selain itu, tingginya niat perawat non-PNS untuk tetap bekerja di RSUD Dr. Citruardoyo ini dilihat dari tingkat absensi perawat yang rendah. Di samping itu, saya juga menyebarkan mini kuesioner kepada 3 perawat mengenai variabel penelitian saya yaitu intention to stay, dan perawat tersebut mengatakan tidak ada niatan untuk keluar dari RSUD Citruardoyo meskipun sudah bekerja hingga 3 tahun lebih dengan status non-PNS. Alasannya adalah lingkungan saat ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Jika keluar, perawat khawatir tidak akan menemukan lembaga kesehatan yang lebih baik dari RSUD Citruardoyo. Fenomena yang kedua yaitu terkait psychological capital atau modal psikologis. Berdasarkan tanggung jawab yang diemban, perawat diharapkan memiliki kepercayaan diri dalam mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan pasien. Perawat juga perlu memiliki optimisme dan juga harus memiliki resiliensi karena dalam menangani pasien kemungkinan buruk mungkin saja terjadi, seperti pasien tidak tertolong. Fenomena yang selanjutnya yaitu terkait leader member exchange. Fenomena LMX atau leader member exchange di RSUD Citruardoyo ini baik. Perawat merasa akrab dengan kepala seksi keperawatan atau kepala seksi keperawatan dengan perawat memiliki hubungan baik dan saling menghormati. Perawat juga merasa bahwa kepala seksi keperawatan sangat paham dengan kebutuhan dan permasalahan dalam pekerjaan mereka. Serta perawat merasa jika kepala seksi keperawatan itu suportif dan kooperatif. Fenomena yang terakhir yaitu terkait job satisfaction atau kepuasan kerja dari para perawat non-PNS di RSUD Citruardoyo. Berdasarkan wawancara, diperoleh informasi bahwa kepuasan kerja perawat non-PNS
baik. Bukan soal gaji, tapi rekan kerja yang baik, atasan yang menghargai bawahan, dan kesesuaian pekerjaan dan keterampilan membuat pegawai merasa puas. Selain itu, perawat juga memiliki keinginan untuk mengembangkan karir di RSUD Citrowardoyo. Di samping itu, kepuasan kerja yang tinggi membuat pelayanan kepada pasien juga maksimal. Hal ini tercermin pada data indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD Citrowardoyo yang berpredikat sangat baik, yaitu mendapatkan nilai 89,00. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Ada 7 rumusan masalah yang saya cantumkan pada penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh psychological capital terhadap intention to stay. Yang kedua, bagaimana pengaruh leader member exchange terhadap intention to stay. Yang ketiga, bagaimana pengaruh psychological capital terhadap job satisfaction. Yang keempat, bagaimana pengaruh leader member exchange terhadap job satisfaction. Yang kelima, bagaimana pengaruh job satisfaction terhadap intention to stay. Yang keenam, bagaimana pengaruh psychological capital terhadap intention to stay dimediasi oleh job satisfaction. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh leader member exchange terhadap intention to stay dimediasi oleh job satisfaction. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari setiap variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu variabel intention to stay sebagai variabel Y2 merupakan kondisi di mana karyawan cenderung ingin tetap tinggal bersama organisasi sampai keadaan di mana karyawan tersebut terpaksa harus meninggalkan organisasi dengan alasan tertentu. Definisi ini berdasarkan pendapat dari Ibrahim dan Mubarak tahun 2016. Variabel yang kedua yaitu variabel psychological capital atau modal psikologis sebagai variabel X1 adalah kondisi psikologis yang bersifat positif dari individu yang memiliki karakteristik efikasi diri atau kepercayaan diri, optimisme, harapan, dan resiliensi. Berdasarkan pendapat Nugroho dan kawan-kawan tahun 2013. Variabel yang ketiga yaitu leader member exchange atau LMX sebagai variabel X2 adalah pendekatan yang mengenali tidak adanya konsisten dari atasan kepada bawahannya. Atasan membina ikatan dan hubungan pribadi kepada masing-masing bawahannya. Pendapat ini didasarkan pada Savitri dan Pitoyo tahun 2016. Variabel yang terakhir yaitu variabel job satisfaction atau kepuasan kerja, yang saya gunakan sebagai variabel intervening. Job satisfaction atau kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristik-karakteristiknya. Berdasarkan pendapat Robbins dan Judge tahun 2015. Gambaran mudahnya seperti ini. Ketika karyawan merasa pekerjaannya sesuai dengan harapan atau melebihi ekspektasinya, maka mereka akan menunjukkan kepuasan dalam bekerja. Sebaliknya, jika pekerjaannya tidak sesuai dengan harapannya atau di bawah standar harapannya, maka karyawan akan cenderung tidak puas dalam bekerja. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator-indikator dari masing-masing variabel penelitian saya. Untuk variabel intention to stay, indikator yang saya gunakan adalah indikator milik Lum et al. Tahun 1998. Ada 5 indikatornya, yaitu kecenderungan individu berpikir untuk bertahan dalam organisasi. Yang kedua, kemungkinan individu tidak akan mencari pekerjaan pada organisasi lain. Yang ketiga, kemungkinan individu untuk bertahan dalam organisasi. Yang keempat, kemungkinan individu untuk bertahan dalam organisasi dalam waktu dekat. Dan yang terakhir, kemungkinan individu untuk bertahan dalam organisasi meskipun ada kesempatan yang lebih baik. Untuk variabel LMX, saya mengacu pada indikator milik Liden dan Maslin tahun 1998, di mana dimensi LMX terdiri dari afeksi, loyalitas, kontribusi, penghormatan profesional.
Variabel yang ketiga yaitu psychological capital yang mengacu pada indikator Luthans et al. Tahun 2007, di mana dimensi dari psychological capital ini ada self-efficacy, optimism, hope, dan resiliency. Sedangkan variabel yang terakhir yaitu job satisfaction mengacu pada indikator dari Robbins dan Judge tahun 2017, di mana dimensinya yaitu kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap atasan, dan kepuasan terhadap imbalan. Tentunya penelitian saya ini bukan yang pertama kali dilakukan, namun ada penelitian-penelitian terdahulu yang mendahului penelitian saya ini. Dan tentunya saya menjadikan penelitian terdahulu tersebut sebagai dasar untuk menguatkan penelitian saya kali ini. Ada beberapa penelitian yang saya gunakan, penelitian terdahulu yang saya gunakan antara lain milik Adi Prastisa Silen, Ho Xu, Hyo Sun Jung, Erin Anggreni Wijanto, dan Go Hong atau Helen. Ya, beginilah model empiris yang saya gunakan dalam penelitian saya. Audiens bisa melihat jika pada model empiris ini terdapat garis putus-putus dan garis yang tidak putus-putus. Garis putus-putus menggambarkan hubungan tidak langsung antar variabel, sedangkan garis putih yang tidak putus-putus menggambarkan hubungan langsung antar variabel. Berdasarkan model empiris yang saya paparkan sebelumnya, maka saya merumuskan 7 hipotesis untuk penelitian saya ini. Hipotesis pertama yaitu psychological capital berpengaruh signifikan terhadap intention to stay. Hipotesis 2, leader-member exchange berpengaruh signifikan terhadap intention to stay. Hipotesis 3, psychological capital berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction. Hipotesis 4, leader-member exchange berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction. Hipotesis 5, job satisfaction berpengaruh signifikan terhadap intention to stay. Hipotesis 6, psychological capital berpengaruh signifikan terhadap intention to stay melalui job satisfaction. Dan hipotesis 7, leader-member exchange berpengaruh signifikan terhadap intention to stay melalui job satisfaction. Adapun objek penelitian saya terdiri dari variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat. Di mana variabel bebas saya yaitu psychological capital dan leader member exchange, variabel interveningnya job satisfaction, dan variabel terikatnya yaitu intention to stay. Nah, untuk subjek penelitian saya yaitu perawat non-PNS Rumah Sakit Umum Dr. Citrowardoyo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, teknik pengambilan data, serta jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat non-PNS RSUD Dr. Citrowardoyo, Purworejo yang berjumlah 173 orang. Sedangkan sampel merupakan sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yakni dengan cara purposive sampling. Kriteria sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu perawat non-PNS dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis statistik yang saya gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ada beberapa uji atau analisis yang saya gunakan seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji atau analisis jalur dan korelasi. Uji validitas merupakan suatu pengujian untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang nantinya akan saya sebarkan kepada responden. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Dalam kata sederhananya, uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji kualitas kuesioner.
Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik, digunakan untuk menguji kelayakan data yang nantinya untuk analisis regresi linier. Uji asumsi klasik memuat uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji hipotesis, yang memuat uji parsial atau uji T, koefisien determinasi. Dan yang terakhir yaitu analisis jalur, yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel mediasi, dan analisis korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linier antar dua variabel. Kemudian audiens bisa bersama-sama melihat bahwa di sini saya menampilkan kuesioner penelitian saya. Untuk variabel yang pertama yaitu psychological capital, saya mengajukan 9 item pernyataan. Untuk leader member exchange, saya mengajukan 7 pernyataan. Untuk variabel job satisfaction, saya mengajukan 17 pernyataan. Dan untuk variabel intention to stay, saya mengajukan 6 pernyataan. Cukup sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Atas perhatian audiens, saya ucapkan terima kasih.